Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku semua, semoga selalu dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi ada pertanyaan dari saudara kita, Bang Andi, tolong dijelaskan bagaimana menangkap ilham-ilham Allah di dalam sholat ya. Ketika ilham Allah itu muncul di dalam sholat, bagaimana hukumnya? Apakah di situ hilang kusuk kita? Apakah di situ hilang yang namanya kekusukan ya? Jadi sini harus kita pahami, ilham-ilham Allah itu turun kepada kita, dihujamkan langsung di hati kita, itu banyak waktunya ya. Tidak macam-macam. Di saat kita sendiri sepi, kita bertafakur, ilham bisa turun. Di saat kita berzikir, ilham bisa turun. Di saat kita lagi di toilet, ilham juga bisa turun. Di saat kita lagi sholat, ilham juga bisa turun ya. Jadi bagi teman-teman, mungkin pernah kita itu merasakan satu titik, satu momen buntu otak kita ini, pikiran kita, akal kita buntu memikirkan suatu jalan keluar atau masalah dari kehidupan kita. Coba kita bawa sholat. Biasanya itu ketika sholat ilham itu turun ya. Nah, ketika ilham itu turun, kita diperintahkan sesuatu, dikasih gambaran, dikasih dorongan, dikasih perintah. Kayak ada yang menyuruh ini, menyuruh itu dia hanya sekilas, biasanya tidak karena kita pikirkan. Tapi kalau kita karena pikirkan, itu bukan ilham namanya ya. Contohnya saja beginilah. Contohnya kita lagi sholat nih. Ketika kita lagi sholat, tiba-tiba turun hujan. Kita dalam kondisi sholat, baru 2 rakaat kita sholat zuhur misalnya, tiba-tiba turun hujan sangat lebat. Begitu turun hujan ini yang sangat lebat, kepikiran jemuran kita ya kan. Kita kepikiran pula, aduh jemuran basah ini kalau enggak saya angkat jemuran ini ya. Itu satu. Yang kedua, kita lagi masak sambil sholat, tiba-tiba waduh angus ini masakan saya ini. Akhirnya kita sholatnya jadi buru-buru, kita jadi nggak konsentrasi ya. Itu namanya nggak kusuk, itu bukan ilham ya. Tapi yang dikatakan ilham itu tidak pernah terbesitkan sedikit pun, tidak pernah terpikirkan sedikit pun, tiba-tiba muncul. Biasanya itu perintah. Nah, kita tangkap, tapi sekilas aja. Jangan kita menjadi pikiran. Nah, biasanya pikiran bermain. Ilham muncul, bayangan gambaran muncul, lalu kita memikirkan pula. Nah, itu namanya hilang kusuk kita. Itu nggak kusuk lagi di dalam sholat kita. Tapi kalau kita sekilas muncul, udah dapat pesannya, udah kita lanjutkan lagi, kita fokus lagi kepada sholat kita, ya itu nggak masalah ya. Itu tetap dibilang kusuk. Yang penting kesadaran kita kepada Allah itu tersambung terus ya. Ya contohnya ilham itu seperti ini. Kita hendak keluar rumah, tiba-tiba kita mencari kunci motor atau kunci mobil misalnya ya. Udah hampir setengah jam kita cari itu, nggak ketemu tuh kunci itu. Di mana saya taruh, lupa saya letakkan di mana. Ya kan? Kita cari, nggak ketemu. Tiba-tiba di waktu yang bersamaan bunyi pula azan di masjid ya kan. Udah waktunya sholat. Nah, akhirnya apa? Kita sholat dulu. Kita tunda dulu pencarian kunci tadi, kita bawa sholat. Nah, ketika kita bawa sholat, di dalam sholat itu kayak dikasih tahu, kayak diingatkan, kayak dikasih gambaran bahwa kunci yang kita cari tadi ada di sini gitu. Nah, itu namanya ilham. Kita nggak kepikiran, kita nggak mencari-cari, tapi muncul sendiri dia. Karena niat kita sholat, kita nggak cari kunci niatnya. Tapi ketika kita fokus,
gambaran, bayangan, petunjuk muncul. Nah itu biasanya dia terbersit sekilas saja, kita langsung bisa menangkapnya pesan itu, dan kita jadi paham. Apalagi contoh-contoh yang lain, misalnya kita lagi sholat nih, kita lagi sholat, tiba-tiba terbayang wajah adik kita atau saudara kita atau orang tua kita. Kok muncul nih dalam pandangan saya, dalam sholat saya kok terbayangkan wajah seseorang itu, wajah adik kita atau saudara kita itu. Akhirnya ya kita sekilas saja kita langsung abaikan. Nah setelah kita selesai sholat, tiba-tiba benar adik kita datang. Itu bisa jadi bentuk firasat ya. Kalau ilham biasanya kita belum mengetahuinya. Kalau firasat biasanya itu kita sebelum kejadian sudah tahu. Tapi kalau ilham biasanya disuruh dulu. Kau coba ke dapur misalnya, diperintahkan kita ke dapur lah, cari aja itu kunci di dapur. Nah, ketika kita cari ke dapur, ternyata benar kuncinya di dapur. Itu ilham. Biasanya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau firasat biasanya dikasih tahu. Teringat adik kita, teringat saudara kita. Itu dalam waktu yang dekat muncul dia, datang dia. Oh berarti tadi Allah sudah kasih tahu bahwa dia akan datang gitu. Ya, biasanya antara ilham dan firasat itu di dalam sholat sering muncul. Jadi kalau itu muncul, teman-teman ya jangan merasa terganggu, jangan merasa sholatnya nggak khusyuk ya. Berbeda ya kalau kita pikir-pikirkan, kita bayang-bayangkan. Makanya banyak orang yang nggak paham ini, dia merasa, bang aku sholat itu kok nggak pernah khusyuk bang, pikiranku kemana-mana bang. Ya bisa jadi dia dapat ilham tapi nggak paham, bisa jadi dia dapat firasat tapi nggak paham ya. Jadi dia anggap gambaran-gambaran yang di pikirannya itu dianggap itu gangguan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan antara ilham dan firasat. Kalau ilham diberitahu, disuruh, diperintahkan, akhirnya kita mengikuti perintah. Ketika kita mengikuti perintahnya baru kita tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak akan tahu tuh yang akan terjadi ya. Contohnya nanti kalau sudah selesai sholat, kamu ke dapur aja, cari aja di dapur. Nah misalnya bisikannya seperti itu, diperintahkan ke dapur. Nah, begitu kita selesai sholat, kita cari kunci di dapur, ternyata benar ada kuncinya di dapur ya. Kita hanya diperintahkan, tapi kita nggak tahu itu ada atau enggak. Nah, tapi ketika kita menjalankan perintah, ternyata kita dalam kebenaran, ada memang kuncinya di dapur. Nah kalau firasat ya kita sudah jelas itu, udah dikasih tahu yang akan terjadi. Cuman kebanyakan orang nggak bisa dia tangkap secara jelas. Setelah kejadian baru dia paham, padahal aku udah dikasih firasat oleh Allah tapi aku nggak ngerti, kan banyak gitu. Makanya kita harus asah terus kepekaan rasa kita ini. Banyak orang dikasih firasat tapi dia setelah kejadian baru dia tahu gitu. Padahal tadi udah dilarang, saya nggak boleh keluar rumah. Ketika saya keluar rumah celaka saya, ketabrak saya, misalnya gitu kan. Banyak orang yang seperti itu. Udah kejadian dulu baru dia mengetahui, ya kan? Kalau orang yang sudah peka ya dia sebelum kejadian dia udah yakin ini akan terjadi nih. Aku udah dikasih tahu oleh Allah. Nah cuman kebanyakan kita ya begitu. Yang nggak enaknya itu ketika Allah memberi firasat kita nggak bisa menolak kehendak Allah. Makanya lebih enak nggak tahu apa-apa. Yang nggak enaknya ya kalau orang udah dikasih firasat itu ya kita nggak bisa menolak. Kalau dikasih firasat yang baik-baik enak ya kan. Kalau dikasih firasat yang nggak enak gimana? Nah ini yang kadang kita nggak siap. Dan kita nggak bisa menolak, nggak bisa mencegah. Lantas apa nih tujuannya Allah memberikan firasat? Allah memberikan firasat itu ya karena kita spesial di hadapan Allah. Ya, kita punya kedekatan yang dekatlah kepada Allah sehingga Allah memberi kabar. Makanya akan terjadi begini, akan terjadi begitu, kan ada tuh
berhati-hatilah kamu dengan firasatnya orang beriman, ya, karena ya dia sudah dikasih tahu oleh Allah. Nah, dia bilang jangan. Nah, bandel kita kan, udah dikasih nasihat jangan ke sana. Akhirnya kita ke sana juga, celaka kita. Jadi paling sering itu di dalam sholat itu. Jadi bagi teman-temanku, saudaraku, kalau mengalami gambaran-gambaran di dalam sholat, ya dibaca lagi lah, istilahnya ya kita jeli-jeli lah membacanya, ya. Makanya kepekaan rasa itu harus kita asah terus, sehingga kita dapat gambaran ini, dapat gambaran itu jelas, paham kita langsung, ya. Biasanya begitu, lagi sholat terbayang seseorang, akhirnya nggak sampai berapa menit orang yang bersangkutan datang. Atau juga kita lagi asik nonton, kita lagi asik ngobrol, teringat lagi seseorang. Nah, tempo berapa detik seseorang itu nelpon kita, itu paling sering itu. Kalau saya biasanya terkadang orang hendak nelpon tuh saya langsung tahu, langsung istilahnya kayak dikasih kabar ini si Fulan yang nelpon. Jadi belum kita angkat telepon itu langsung kita bisa membaca, oh ini sahabatku yang nelpon, oh ini si A, oh ini si B yang nelpon. Begitu kita angkat telepon sesuai, cocok. Nah, itu juga kepekaan rasa harus kita latih terus, ya. Jadi bagi teman-teman saudaraku, mudah-mudahan ini jadi paham. Kalau dapat gambaran, bisikan, ya istilahnya ya intuisi lah di dalam sholat, ya kan, dapatlah kita petunjuk-petunjuk di dalam sholat. Itu jangan kita anggap semuanya ini pikiran kita yang berkelana, ya. Biasanya itu kadang bentuknya ilham, bisa juga bentuknya firasat, karena di saat itu kita menyambung kesadaran kita kepada Allah. Yang penting kita jangan terlena. Misalnya muncul gambar atau bayangan wajah seseorang, kok tiba-tiba saya teringat adik saya, ya, langsung kita asik cari-cari itu, kita asik melihat-lihat, kita asik membayang-bayangkan, mengingat-ingat dia, terus ke Allahnya putus. Nah, kalau kayak gitu udah nggak kusuk lagi. Tapi kalau kita udah terbayang, terlintas sebentar, udah abaikan, kita fokus lagi pada sholat kita, kusuk lagi pada sholat kita. Nah, insya Allah itu benar, itu ilham. Itu bisa jadi bentuknya ilham, bisa jadi bentuknya firasat, ya. Makanya kalau otak buntu, aku hari ini kok kayak nggak ada daya ya bang, suntuk kali bawaannya, perasaan nggak enak, nggak nyaman, hatiku kok rasanya nggak menentu, bawa sholat. Biasanya itu di dalam sholat itu Allah turunkan namanya ilham, firasat, ya. Di situ kita dapat petunjuk. Awalnya nggak ada ide nih, bawa sholat dapat ide, ya. Ide, ilham, intuisi itu sama aja sebenarnya, beda-beda kata aja, ya. Makanya semakin kita menyambung hubungan kita dekat kepada Allah, insya Allah ya kita akan ada yang namanya penasehat rohani, ya. Bingung ya, tinggal nanya, nggak tahu aku ya Allah, ini kayak mana ini, apa yang harus kulakukan ya Allah. Bawa sholat, bawa zikir, bawa kita tafakur atau berdiam diri, merenung, ya kan. Nah, jangan kita pakai pikiran nggak nyampe, pecah otak ini. Nggak boleh dipaksa berpikir, otak kita pakai kesadaran, ya. Nah, nanti dengan kesadaran itulah yang menangkap ilham-ilham, ya. Mudah-mudahan teman-temanku, saudaraku jadi paham. Apabila muncul di dalam sholat, jangan kita anggap itu gangguan, ya. Nggak semua yang gambaran yang diberikan itu gangguan. Jangan kita anggap gak kusuk aku sholat bang, pikiranku kemana-mana. Ya tergantung kemana-mananya itu ada makna apa kosong, apa liar gitu kan. Kalau kita ada makna di situ ya ilham itu namanya, ya. Pokoknya kita ulang-ulang terus, kita belajar terus
Intinya ya kesadaran jiwa. Nah, balik lagi ke sana. Apapun ilmu Allah ini, ya kesadaran jiwa itu harus aktif dulu. Kalau nggak, gimana kita mau menangkap pesannya? Ya, kepekaan rasa, kesadaran jiwa itu sudah aktif, enak, cepat kita dapat petunjuk, ya kan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.